Ya, langsung aja kita ke pembahasannya mengenai mengenal profesi data science. Data science ini merupakan profesi yang berhubungan dengan pengolahan data analisa. Seorang data science itu bertugas untuk mengumpulkan data serta melakukan analisa untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk suatu perusahaan dalam pengambilan proses keputusan. Nah, pengolahan data itu merupakan aset yang sangat berharga. Kenapa? Karena bisa menghasilkan output perbaikan kinerja bisnis. Latar belakang diperlukannya data science. Dengan data science ini kita dapat mengumpulkan dan mempelajari pola perilaku pelanggan. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan kualitas produk berdasarkan data yang diperoleh atau membuat sebuah inovasi. Di sini manfaat lain dari data science untuk startup yang pertama, membantu menentukan produk atau fitur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, membantu mengevaluasi bisnis dan menciptakan target serta strategi. Yang ketiga, memprediksi tren di masa mendatang setelah perilaku pelanggan. Keunggulan data science. Keunggulan data science ini salah satunya data science dapat mengurangi risiko penipuan. Tujuannya untuk memprediksi kecurangan demi membuat peringatan yang dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak bisa diakui. Terus dapat menghasilkan produk yang relevan. Di sini perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana produk mereka dapat terjual dengan baik. Nah, ini menjadi pengetahuan untuk perusahaan agar dapat menjual produk dengan waktu dan pasar yang tepat. Terus untuk membantu tim sales dan marketing dalam memahami customer mereka secara rinci. Nah, di sini pengetahuan tersebut akan menjadi suatu modal yang berharga agar dapat menciptakan pengalaman sebaik mungkin bagi pelanggan mereka. Scope of work data science. Scope of work data science ini salah satunya juga memiliki pemahaman tentang SQL, Python, Scala. Para data scientist harus mampu membuat kode untuk solusi cepat prototype sehingga dapat mengintegrasikan dengan sistem data yang kompleks. Bahasa inti yang terkait dengan bidang ilmu data termasuk SQL, algoritma beserta pemrograman dengan Python, SAS, dan lain-lain. Tapi gak hanya mengetahui dasar-dasar bahasanya, namun harus mampu juga secara kreatif menavigasi jalan mereka itu untuk membuat kode mereka bekerja. Terus juga memiliki pengalaman langsung dalam pengkodean basis data SQL. Nah, kita harus berpengalaman juga dalam pengolahan data menggunakan query SQL untuk bisa memahami aliran data yang rumit dan menggunakan logika dengan baik. Terus memahami beberapa fungsi analisis. Nah, analisis ini dapat berinteraksi dengan data-data pada tingkat database atau tingkat laporan yang dirangkum. Lanjut,
Roadmap keilmuan data science. Roadmap penelitian atau peta jalan penelitian memiliki 3 komponen penting. Nah, ketiga komponen ini harus saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, ketiga komponen itu, yang pertama aktivitas penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, aktivitas penelitian yang pada periode ini yang akan dilakukan, dan aktivitas penelitian pada periode yang berikutnya yang akan menuntun seorang peneliti mencapai tujuan akhirnya. Lalu salah satu contoh penerapan data science. Di sini saya ambil contoh penerapan data science-nya itu prediksi flu menggunakan analisis big data yang dilakukan oleh Jeffrey Saman. Nah, contoh hasil penelitiannya, salah satu contoh hasil penelitian Saman itu diantaranya dia ada 60% peluang bahwa musim flu di sebuah area akan mencapai puncaknya itu dalam waktu 5 minggu. Nah, selain itu kelembapan udara ternyata merupakan salah satu dari sekian banyak faktor krusial dalam penyebaran influenza. Mohon maaf, videonya saya skip tadi karena ada tamu ya. Jadi saya lanjutin lagi. Contoh penerapan data science yang tadi itu prediksi flu menggunakan analisis big data oleh Jeffrey Saman. Nah, yang kedua yang saya ambil contoh itu inovasi dalam pengobatan kanker oleh Andrea Califano. Nah, dari hasil penelitian Andrea Califano ini, pengobatan untuk kanker itu bisa dimodifikasi sesuai dengan susunan protein dari sel kanker tersebut. Pengobatannya berdasarkan hasil penelitian tersebut terbukti dapat menambah lama masa hidup pasien sepanjang 6 bulan atau lebih. Dan uji klinis tersebut sudah disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat. Lanjut, ide pengembangan. Untuk ide pengembangan, tantangan untuk menjadi data science di Indonesia itu memang cukup tinggi karena pemahaman fundamental akan data science ini masih dirasa kurang di Indonesia. Nah, dengan pemrosesan data dengan jumlah yang sangat besar, tentu memerlukan bantuan program komputer. Karena itu, seorang profesional di bidang ini harus punya kemampuan programming. Salah satu contoh keberadaan data dan manfaatnya di masa kini itu pertumbuhan Internet of Things atau IoT. Salah satu sumber yang udah jelas saat ini itu adalah IoT. Saat ini diperkirakan ada sekitar 7 miliar perangkat IoT yang terhubung secara global. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 21,5 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Terus selanjutnya media sosial. Media sosial ini sumber data yang besar. Dari tahun ke tahun pengguna
video streaming terus bertambah, dan ada kecenderungan melonjak yang signifikan dari YouTube dan Facebook. Ini dia adalah dua platform media sosial penyumbang data terbesar untuk saat ini. Ya, saya kira cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.